Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli dari Cipta Karya Parama Citra. Nah, di video ini saya ingin sharing kepada Anda tentang fun writing. Ini merupakan buku terbaru saya yang akan eh, mempelajari tentang bagaimana strategi menulis buku untuk meningkatkan personal brand diri Anda ya. Nah, di buku ini apa yang kita pelajari? Di sini kita akan belajar tentang 3 bagian. Bagian yang pertama adalah selamat datang calon penulis. Bagian yang kedua adalah rahasia praktis menulis buku. Bagian ketiga kita belajar tentang finishing buku ya. Nah, di bagian pertama apa saja yang termasuk di dalamnya? Ini kita belajar tentang 3 aspek. Aspek yang pertama adalah alasan orang menulis buku. Aspek yang kedua adalah manfaat menulis buku. Aspek ketiga adalah tentang tantangan menulis buku. Nah, dalam aspek pertama ini ya, di sini kita belajar tentang berbagi manfaat ya, yang menjadi sebuah alasan mengapa seseorang menulis buku. Kemudian yang kedua adalah memperkuat daya ingat ya. Jadi salah satu manfaat untuk menulis buku atau alasan untuk menulis buku adalah untuk memperkuat daya ingat ya. Kemudian alasan yang ketiga karena ingin memperoleh keuntungan finansial ya. Di sini juga teman-teman akan mendapatkan keuntungan secara finansial ya, baik itu melalui royalti ya ataupun melalui produk-produk yang akan teman-teman jual ya setelah menulis buku. Kemudian yang keempat ya, teman-teman akan membantu ya untuk menemukan jalan hidup. Kenapa di sini disebut membantu untuk menemukan jalan hidup ya? Karena dengan kita rutin melakukan sebuah aktivitas menulis ya, maka di situ kita akan mengenal sebuah karakter yang disebut dengan karakter diri. Nah, kalau karakter diri sudah kita bentuk sedemikian rupa, maka dengan sangat mudah kita akan bisa menemukan jalan hidup kita ya. Kemudian yang kelima itu untuk mengabadikan gagasan. Jadi gagasan itu bukan hanya tersimpan rapi di dalam laptop atau di dalam komputer atau di dalam handphone saja, akan tetapi ada lebih manfaat supaya kita bisa mendistribusikannya sebagai sebuah karya atau yang disebut dengan buku. Nah, yang keenam, ini alasannya adalah sebagai sebuah investasi masa depan ya, yang kita tahu bahwa ketika manusia meninggal ya, maka putuslah semua perkaranya kecuali 3 hal. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh ya, dan amal jariah. Nah, sebagai investasi masa depan karena kita menulis sebuah buku ya, maka di situ kita akan membagikan sebuah ilmu yang bermanfaat ya untuk bekal di kehidupan yang akan datang. Yang terakhir yang ketujuh, alasan orang mau menulis buku adalah karena untuk meningkatkan personal brand ya. Nah, 7 alasan ini bukan hanya sebatas asumsi saya, melainkan hal ini adalah hasil survei yang saya lakukan ya beberapa hari yang lalu terkait audiens-audiens yang saya temui ya. Mereka memberikan sebuah ulasan tentang apa sih alasan orang mau menulis buku. Nah, kemudian manfaatnya ya, kita di bagian satu ini, selamat datang calon penulis, belajar tentang manfaat menulis buku. Apa saja itu? Yang pertama ini mengurangi stres dan meringankan beban hidup ya. Jadi ketika kita menulis buku, setidaknya beban yang ada di dalam pundak kita, di dalam pikiran kita akan kita tuangkan ke dalam buku tersebut. Harapannya adalah agar kita dapat meringankan beban kehidupan yang kita jalani. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenal karakter diri ya. Jadi karakter diri itu perlu kita kenal ya supaya kita tahu nih gitu ya, kondisi diri kita tuh seperti apa sih gitu ya. Mekanisme kita
dalam menjalankan hidup ini seperti apa sih gitu ya. Nah, itu pentingnya kita menulis buku ya, sebagai manfaatnya adalah untuk mengenal karakter diri. Nah, yang ketiga adalah dapat menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ternyata untuk kita bisa menulis buku itu dapat menyelesaikan sebuah masalah gitu. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi saat ini kita bisa uraikan menjadi sebuah tulisan, dan tulisan itulah yang nantinya bisa menyelesaikan sebuah masalah yang akan kita hadapi gitu ya. Nah, itu juga ya sebagai bahan evaluasi yang terjadi pada kita di kondisi saat ini ya. Nah, dan yang terakhir juga ini ada cerita dari manfaat yang didapat oleh para sahabat yang sudah menulis buku ya. Nah, sahabat ini yang dimaksud adalah saya membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan HIPSI ya, atau Himpunan Penulis Seluruh Indonesia ya. Tentu ini adalah versi dari Cipta Karya Parama Citra ya. Jadi di Cipta Karya Parama Citra setiap orang yang menulis buku dia akan digabungkan ya ke dalam sebuah komunitas yang disebut dengan HIPSI ya. Nah, di situ juga nanti akan ada cerita para sahabat ya tentang manfaat yang sudah mereka dapatkan ya setelah menulis buku. Nah, kemudian aspek yang ketiga di bagian pertama ini adalah tantangan menulis buku ya. Nah, saya kembali lagi di manfaat itu ya. Ini bukan asumsi saya, melainkan ini adalah hasil survei yang sudah saya lakukan selama beberapa hari ke belakang. Fokus saya berfokus kepada survei yang ingin saya dapatkan ya. Dalam hal ini adalah survei tentang manfaat orang menulis buku ya. Ini ada detailnya ya. Nah, kemudian aspek ketiga di bagian pertama kita belajar tentang tantangan menulis buku ya. Nah, tantangan ini sekali lagi ya di sini bukan asumsi saya. Akan tetapi apa yang ada di dalam bagian pertama ini, selamat datang calon penulis, itu merupakan hasil survei atau hasil riset yang saya lakukan ya di beberapa hari yang lalu ya. Nah, di sini apa saja yang akan kita pelajari ya, atau apa sih tantangan orang ketika mau menulis buku? Yang pertama ya, dari responder menjawab bahwa tidak ada yang mengajari ya. Nah, jadi kalau tidak ada yang mengajari, mereka akan bingung mau nulis itu mulai dari mana, bagaimana mekanismenya ya, gimana susunannya dan lain sebagainya. Mereka kebingungan karena tidak ada yang mengajarinya. Nah, kemudian ada juga tantangan yang kedua, itu anget-angetan atau moody gitu ya. Jadi kalau lagi semangat banget gitu, tetapi kalau sudah lagi jenuh ya bisa jadi kegiatan menulis itu dilupakan gitu ya, atau bisa buruknya itu bisa terjadi tidak diselesaikan ya. Jadi nulis itu hanya anget-angetan aja gitu ya, hanya kalau lagi pengen aja, hanya kalau lagi semangat saja gitu. Nah, ini juga yang menjadi sebuah tantangan kepada orang yang mau menulis buku. Kemudian apalagi tantangannya ternyata mereka kesulitan untuk menentukan ide dan gagasan. Ya, jadi untuk menentukan ide dan gagasan itu mereka bingung gitu ya, harus ngapain dulu gitu ya, atau harus apa yang disiapkan gitu ya, bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu yang menjadi sebuah tantangan orang dalam menulis buku ya. Nah, ada juga yang menjawab kalau malas untuk mulai. Nah, malas untuk mulai ini nanti seperti apa detailnya gitu ya, dan nanti bagaimana cara mengatasinya ya supaya kita tidak malas untuk memulai ya. Nah, kemudian tantangan berikutnya ya, si responder menjawab untuk menjaga semangat sampai selesai ya. Jadi kalau kita mau nulis buku, mau tidak mau semangat kita ya itu harus kita jaga sampai naskah yang kita tulis itu terbit ya. Nah, itu akan memiliki sebuah perasaan kepuasan tersendiri kalau naskah kita ya sudah diterbitkan. Ada sebuah perasaan kebanggaan yang akan kita hadapi, yang akan kita rasakan nantinya ya kalau kita sudah menulis buku ya. Nah, ada juga nih gitu ya yang menjawab bahwa
tantangannya adalah terlalu banyak mikir dan berhenti di konsep ya. Nah, ini yang menjadi bahaya gitu ya, kebanyakan mikir gitu ya, kemudian banyak hal yang harus dituangkan hingga akhirnya mereka bingung gitu ya. Nah, kalau sudah bingung ya langkahnya terhenti sampai di konsep saja gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi sebuah permasalahan bagi seseorang yang mau menulis buku ya. Nah, kemudian tantangan yang terakhir adalah merangkai kata yang menarik ya. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri nih itu ya bagi orang yang mau menulis buku ya. Gimana sih caranya untuk merangkai kata yang menarik ya? Nah, ini juga nanti tergantung jenis naskah yang kita tulis. Kalau naskah yang kita tulis bukanlah sekumpulan dari puisi ya, maka kita bisa memilih kosakata apa yang sekiranya baik untuk kita tulis ya. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang akan kita uraikan, yang akan kita detailkan ya ke bagian kedua ya, atau rahasia kedua. Nah, di sini adalah rahasia praktis menulis buku ya. Ini sekali lagi ini adalah bagian yang teman-teman dapatkan ketika nantinya mempelajari buku fun writing ya. Sekali lagi, buku fun writing itu akan mempelajari tentang detail atau teknis bagaimana cara menulis buku ya. Nah, oleh karena itu di bagian kedua kita akan belajar tentang 7 aspek ya, atau 7 strategi bagaimana seseorang bisa menulis buku yang tujuannya untuk meningkatkan personal brand diri Anda ya. Nah, apa saja 7 strategi tersebut? Strategi pertama, kita akan belajar tentang cara mengatur waktu ya. Katanya kalau orang nulis buku itu harus membutuhkan waktu khusus ya, atau waktu-waktu tertentu untuk bisa menyelesaikan buku ya. Padahal kenyataannya itu ada sebuah trik tersendiri ya untuk kita bisa mengatur waktu ya. Nah, ini juga ya kita belajar tentang cara merangkai kata ya. Kalau sebelumnya kita tahu nih banyak orang yang kesulitan untuk merangkai kata ya, maka di sini saya pilihkan untuk mendetailkan bagaimana cara untuk merangkai kata ya. Nanti di fun writing itu akan dibahas gitu ya, cara merangkai kata itu seperti apa, mulainya dari mana, bagaimana mekanismenya, detailnya seperti apa ya. Semua akan dikupas tuntas dalam fun writing ya. Kemudian strategi ketiga adalah cara menentukan target pembaca. Banyak para penulis yang melupakan faktor ini ya. Hasilnya apa? Hasilnya banyak buku di luar sana yang bagus banget gitu ya. Bisa dibilang dalam kategori bagus banget gitu ya. Akan tetapi ya dia kurang daya tariknya gitu ya. Akan tetapi si penulis ini tidak tahu mereka menulis buku itu untuk siapa gitu ya. Karena kita tidak bisa memuaskan semua orang ya, maka kita harus berpikir secara jeli bagaimana cara menentukan target pembaca kita ya. Jadi buku kita itu bukan didesain untuk semua orang, akan tetapi ya perlu target pembacanya ya. Sebagai contoh misalnya fun writing ini diperkhususkan untuk siapa? Untuk mereka tenaga pengajar gitu ya, seperti dosen, guru, rektor dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk sebagai tenaga pengajar pemberdayaan diri misalnya ya, seperti trainer, coach gitu ya, motivator gitu ya, atau tenaga profesional lainnya gitu ya. Nah, ini adalah target pembaca dari buku fun writing. Nah, gimana detailnya untuk kita bisa menentukan target pembaca? Sekali lagi nanti akan dibahas di buku fun writing ya. Kemudian strategi keempat kita belajar cara menentukan format tulisan. Strategi kelima kita belajar tentang cara menulis buku yang berhasil ya. Strategi 6 ini yang menarik ya. Nanti kita belajar tentang cara menerbitkan buku yang 100% terbit ya. Terakhir juga di sini kita akan belajar tentang cara menjadi bestseller
Ya, kita rincikan satu-satu di sini ya. Cara mengatur waktu itu di fundraising dijelaskan menjadi 4 bagian. Yang pertama, penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini sebagai cara mengatur waktu ya. Lalu bagaimana cara merangkai kata? Ada 4 aspek yang perlu kita lakukan. Pertama, baca dengan lantang, tajamkan dengan cerita, contoh, dan humor. Ketiga ya, buat jembatan penghubung. Keempat, pilih gaya bahasa yang sesuai ya. Nah, ini semua nanti bisa teman-teman dapatkan ya di buku Fun Writing ya. Ini saya sembunyikan dulu ya supaya teman-teman bisa memiliki buku Fun Writing ya, karena di sini akan dikupas tuntas strategi menulis buku untuk meningkatkan personal brand ya. Nah, lalu yang terakhir atau bagian ketiga ya, di sini teman-teman akan belajar tentang finishing buku. Apa yang termasuk dalam finishing buku? Ya, di sini kita belajar tentang cara mengedit secepat kilat ya. Nah, cara mengeditnya nanti seperti apa? Yaitu ada formulasinya, itu ada mekanismenya, itu ada detailnya ya. Sehingga kalau kita melangkah ke penerbit gitu ya, maka di situ naskah kita akan dengan sangat mudah untuk diterima oleh mereka ya. Kemudian di sini ya, tips naskah cepat selesai walau kita sibuk. Nah, ini yang menjadi perkara paling penting gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa menyelesaikan naskah gitu ya, walaupun kita sibuk gitu ya. Nah, ini nanti akan didetailkan bagaimana cara dan mekanisme untuk menyelesaikan buku sehingga buku itu bisa layak terbit dan selesai walaupun kita tidak memiliki waktu luang ya. Nah, terakhir di sini kita belajar tentang pendapat mereka tentang fun writing ya. Nah, ini 3 bagian yang akan kita pelajari di buku Fun Writing ya, strategi menulis buku untuk meningkatkan personal brand ya. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya.